Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Rasulullah tak hanya terancam jiwanya ketika masih hidup. Bahkan saat meninggal pun jasadnya diincar oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Mereka mencoba mencuri jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun percobaan pencurian itu selalu kandas. Berikut kami rangkum 5 peristiwa di mana jasad Rasulullah akan dicuri. Satu, Masa Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi, bagian 1. Kisah pencurian jasad Nabi ini ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam buku Sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif. Ketika Al-Hakim berkuasa, seorang zindik mengusulkan kepadanya agar mencuri jasad Nabi. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian manusia kepada Al-Hakim beserta negerinya. Dengan menghadirkan Rasulullah ke Mesir, maka negeri ini akan menggantikan Madinah. Kemudian ia berencana memerangi rakyatnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam dengan rencana jahat tersebut. Sangat mudah baginya menggagalkan niat jahat Al-Hakim. Pada malam rencana itu dijalankan, ternyata Allah meniupkan angin ke Madinah dan bumi hampir tergoncang karena kuatnya hembusan angin itu. Hal ini kemudian menghalangi para penjahat tersebut mencapai tujuannya. 2. Masa Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi bagian 2. Ternyata kegagalan rencana awal tidak membuat raja yang mulai memimpin pada usia 11 tahun tersebut jera. Al-Hakim kembali menyusun rencana untuk mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini prajuritnya mampu memasuki Madinah. Bahkan seorang utusannya tinggal di dekat Masjidil Al-Haram An-Nabawi. Prajurit Al-Hakim mulai menggali tanah guna membuat terowongan menuju makam Nabi Muhammad. Namun pertolongan Allah kembali datang. Terdengar seruan di tengah-tengah masyarakat Madinah. Nabi kalian akan digali kuburnya. Masyarakat pun langsung menyelidiki seruan itu. Dan mereka dapati utusan Al-Hakim tengah menggali terowongan menuju makam Nabi. Prajurit itu kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman. 3. Jenazah Rasulullah hendak dicuri para penguasa Eropa. Peristiwa itu terjadi pada 1164 atau 557 Hijriah. Dicatat oleh sejarawan Ali Hafidz dalam kitab Fusul min Tarihi Al-Madinah Al-Munawwaroh. Saat itu kondisi umat Islam dalam keadaan lemah, hingga para penguasa dari Eropa bersepakat untuk mencuri jasad Rasulullah. Setelah kesepakatan disetujui, para penguasa negeri-negeri di Eropa itu kemudian mengirim 2 utusan untuk mencuri jenazah Rasul pada musim haji. Kedua orang itu menyamar sebagai jamaah haji dari Andalusia yang memakai pakaian khas Maghribi. Keduanya ditugaskan untuk melakukan pengintaian awal untuk kemudian mencari kesempatan mencuri jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum sampai pada akhir penggalian, rencana tersebut digagalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seorang hambanya, yaitu Sultan Nuruddin Mahmud bin Zangki. Sang Sultan penguasa Mesir dan Syria itu pada suatu malam bermimpi bertemu Rasulullah. Sang Nabi sedang menudingkan tangannya ke arah 2 orang berwajah Eropa seraya berkata, "Wahai Mahmud, tolonglah aku dari 2 orang ini." Ia terbangun dan terkejut, lalu berwudu dan melanjutkan tidurnya. Namun ia kembali bermimpi yang sama hingga 3 kali berturut-turut. Sesampainya di kota Madinah, Sultan mengumpulkan seluruh masyarakat Madinah untuk mengenali wajah mereka. Lantas Sultan bertanya, "Masih adakah yang lain?" Salah satu penduduk Madinah menjawab, "Memang masih ada,
yaitu 2 orang jamaah haji dari Maroko yang mukim di sini. Mereka saleh dan kaya, sering membagi sedekah dan selalu salat berjamaah di Masjid Nabawi. Mereka merasa sudah cukup, tidak perlu ambil sedekah atau hadiah. Datangkan mereka ke sini sekarang juga, perintah Sultan. Ternyata 2 orang ini mirip dengan yang ada di mimpinya. Sultan lalu memeriksa keduanya dan mendapati rumah mereka terdapat lubang menuju makam Nabi. Keduanya mengaku melaksanakan tugas suci dari sebuah liga internasional untuk mengambil jasad Nabi Muhammad SAW dan dibawa ke Eropa. Empat, kelompok perampok. Usaha keempat ini dilakukan saat sejumlah orang mencuri dan merampok kafilah jamaah haji. Kemudian mereka bertekad untuk menggali kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berbicara dan terang-terangan mengutarakan niat mereka. Kemudian mereka menyeberangi laut menuju Madinah. Upaya ini kandas setelah kapal mereka yang telah disiapkan dari Mesir Al-Iskandariyah diserang. 5. 40 orang ingin menggali makam Abu Bakar dan Umar. Usaha kelima dilakukan dengan rencana menggali makam Abu Bakar dan Umar. Itu terjadi di pertengahan abad ke-7 Hijriah. Sejumlah orang yang mencapai 40 orang laki-laki ingin menggali kubur di malam hari. Namun ketika mereka melancarkan aksinya, bumi terbelah dan menelan mereka semua. Kisah ini diceritakan oleh pelayan Al-Haram Al-Nabawi, yakni Syawab Asyamsu Al-Mati. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.